Jadi memang ada perintah untuk mengelabui propasis. Yalah, Jadi kalau jangan ada orang yang mengajarkan tentang Kristen, lalu kemudian mereka jujur, itu susah. Karena memang landasannya ada perintah. Propasis itu artinya mengelabui atau palsu gitu. Jadi tentang Yesus diberitakan baik dengan maksud jujur ataupun palsu untuk mengelabui, itu tak apa. Makanya kata yang pistis diterjemahkan iman, tujuannya untuk apa? Untuk mengelabui. Begitu Jo. Suma, saya mau tanya sama kau. Isa Jenderal. siapa Suma? Isa itu Nabi Allah yang diutus kepada Bani Israel, yang namanya kemudian dipalsukan menjadi Yesus. Masih mau datang besok. Iya. Oh, berarti Isa tuh ada datanya, data sejarahnya enggak? Ada di dalam Al-Quran sejarahnya lah, ada. Oh iya kah? Dia lahir di kota apa tuh Isa? Dia lahir di kota mana? Di kota Makassar. Anaknya Daeng Teman, nama bapaknya Daeng Kule. Dia lulusan SD Impres Matuangin 1. Nah, yang saya tanya bisa dalam kitab kalian, bukan di Makassar. Mohon izin, mohon bimbingan. Coba jelaskan atas kata dari iman itu dari mana? Apa artinya menurut Anda? Seperti apa? Dari mana asal-usulnya kata iman itu? Silahkan. Iman itu bukan punya agama tertentu ya, saya kasih tahu kalian. Jangan kalian mau bilang Jangan, tidak begitu. Ditanya apa, dijawab apa. Kan kelihatan koplak. Ini saya bicara dulu. Lanjut Gurunda. Iman itu apa menurut agama Anda, menurut kitab Anda itu iman, akar kata, asal katanya apa kata iman itu? Iman itu menurut agama saya itu dasar yang di mana itu percaya. Tertulis? Di mana itu tertulis? Ibrani 11 nomor berapa? Yang ingin saya tanyakan sama kau. Tunggu saudara. Saudara atau saudari ini? Tolong diperjelas. Saudari, Ibrani 11 nomor berapa yang mengatakan tentang kata iman itu? Ya cari sendiri toh. Enggak tahu dia ngambil dari punya saya itu tadi. Saya yang menunjukkan tuh tadi itu. Kakak, kalian. Loh, kenapa Anda berbicara mengenai iman sementara Anda tidak tahu? Bahaya itu. Tidak tahu. Iya, karena kata kalian. iman itu berasal dari Al-Quran, kata iman itu. Nah, sekarang di dalam agamamu bahasa Yunani iman itu apa? Supaya kita tahu, oh, yang dimaksud mereka dengan kata iman itu adalah ini. Lalu kemudian dimaknai dengan pemahaman ini. Apa itu iman di dalam kitab? Iman itu apa, Bang? Ini, jangan bukan orang-orang beriman ya. Menurut Islam itu iman itu apa? Jangan kalian. Enggak, saya tanya dulu kepada saudara, iman itu kan bahasa Quran, Bung. Iman bahasa Quran, emangnya Quran. Iya. Kapan Quran punya bahasa Allah punya bahasa iman? Iya, karena kata iman itu asalnya dari Al-Quran, Paman. Iman dari bahasa Quran. Nah, kalau begitu coba tunjukkan. Coba tunjukkan kepada saya di dalam kitab Anda ada kata iman. Di dalam Al-Quran, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Walladzina yu'minuna. Sekarang saya tanya, dalam bahasa kitab Anda yang original teks bahasa Yunani, kata apa yang Anda gunakan untuk mengambil kata iman dari Al-Quran? Coba tolong bantu saya. Iya keren. Iya. Buta huruf. Nah, kok buta huruf? Justru yang buta huruf itu, Bung, yang buta huruf itu yang tidak mengerti tentang kata iman. Bukan tidak mengerti kata iman. Iman itu adalah dasar, tapi iman menurut kalian iya, apa? Di dalam bahasa Yunani yang dikatakan iman itu apa? Iman itu punya orang Islam. Iya. Lu nyolong, di kitabmu nyolong dari Islam itu. Punya orang Islam. Saudara,
Saudara, di dalam bahasa Yunani iman yang apa terjemahan yang digunakan oleh Lembaga Kitab Indonesia dan kata iman itu berasal dari kata pisti. Pisti itu artinya bukan iman. Pisti itu artinya keyakinan. Cuma, Betul, cuma. Bang. Ye. Maka kalau kau harusnya tahu di itu, dalam dengarkan, kau tahu harusnya iman di itu dalam apa, Ibrani, jangan harusnya di bicara Ibrani iman itu 11 bahasa itu Quran, ya. adalah Itu keyakinan. kalian itu. Keyakinan adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi bukan iman. Iman itu bahasa Jangan ambil orang Quran. Kristen punya. Loh, Jangan kamu jangan pencuri orang Kristen punya, taruh di kalian punya iman. Marta, Itu saya orang katakan Kristen samamu, Marta, dengarkan saya, Marta. Harusnya di dalam Marta. kitab saudara itu tidak ada kata Kemarin Marta, iman. kalau sekarang jadi Marta. Harusnya di dalam kitab saudara itu tidak ada kata iman. Ini Ibrani 11 nomor 1 bukan iman harusnya, keyakinan. Cuma. Iman itu bahasa Arab, adanya di Al-Qur'an. Injil itu Kenapa pertama ada di Cuma. kenapa ada di dalam Kitab kitab saya saudara pertama ada, kata baru kitab iman? Anda. Enggak, Kitab saya saya tanya pertama ada, dulu. kitab Anda, ya. Saya tanya Cuma. dulu. Jadi kalian itu nyuri-nyuri saja. Saya Nyuri-nyuri tanya bahasa dulu. Inggris dalam Kristen Marta, dengarkan saya. Ketika Al-Quran mengatakan Qulu amanna billah, di situ muncul kata amanah. Akar katanya iman ini jelas di dalam Al-Quran. Nah sekarang saya tanya dalam bahasa Yunani iman itu apa? Tidak akan Anda saya bukan temukan. Cuma saya bukan orang Yunani, ya. Jadi jangan kau tanya iman. Dari Bukan orang Yunani. jadi kitab itu berasal dari mana? Dari Hong Kong. Kukira kura-kura gitu. Cuma kasih maka. Kau tahu, jangan kau Enggak, jadi kau gini temu saudara, pandang Arab semua, ya. gini saudara ya, saudari apa saudara, gini, di dalam pemahaman manusia yang berakal sehat, ini yang berakal sehat, sesuatu yang kita yakini harus berdasar kepada asal. Asal dari kitab saudara itu bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani tidak ada kata iman, yang ada kata pisti. Pisti ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya keyakinan. Iman, iya, betul Sugi, ya. Siapa? Saya mau katakan kenapa iman itu ada di kitab saya. Ya kenapa ada Jadi kamu kata iman di dalam kitab Anda? Kenapa? Itu yang jadi pertanyaan. Dari mana rampok kata iman? Itu makanya supaya kau tahu. Kitab saya kan pertama ada. Cuma. Oke. Abad pertama kitab Anda sudah ada. Dalam bahasa apa? Dalam bahasa apa? Kitab saya pertama saya ada. Bahasa apa? Abad pertama kitab Anda sudah ada dalam bahasa apa? Bahasa Yunani lah. Nah, ada kata Yunani kata iman? Ada tuh, kan bahasa Indonesia Apa? iman. Di mana di dalam bahasa Anda, bahasa Yunani ada kata iman? Di mana? Ya itu di Ibrani 11 itu tuh. Itu bahasa Indonesia, Tuyul. Sama tuh. Loh, ini bahasa Indonesia bukan bahasa Yunani. Lalu iman kan sama kan, bahasa Yunani bahasa Indonesia sama kan, diartikan ke bahasa Indonesia sama iman tuh. Tidak ada bahasa Yunani iman. Saudari, tidak, coba kamu carikan saya. Coba kau carikan saya salinan tertua atau jalan salinan tertua. Apa tuh biasa yang dipakai gunakan teman-teman lihat bahasa Yunani? Apa? Coba Anda tunjukkan kata iman di dalam bahasa Yunaninya Ibrani 11 ini. Coba yang sudah ada itu kan bahasa Yunaninya kan diterjemahkan ke bahasa Indonesia tuh iman. Kata iman itu bukan bahasa Indonesia. Siapa bilang bukan bahasa Indonesia? Iya, itu bahasa yang disadur ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Al-Quran. Nah sekarang begini saudara, di dalam kitabmu yang muncul itu kata pisti. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah keyakinan, bukan iman. Ini saja cuma. Iman itu menurut orang Islam itu apa cuma? Loh, kenapa jadinya saya yang kau tanya, Marta? Ayo saya tanya kok.
Aduh, bakteri dubur, dengerin. Bakteri dubur, dengerin ya. Allahu Akbar. Tadi kan Ustadz Zuma yang tanya. Kau ngapain ganti tanya jawab dulu, diskusi yang baik gitu loh bakteri dubur. Paham? Lanjut Guru dah. Iya betul. Jadi kalau Anda membawa kata iman, Anda harus tahu dulu pijakannya. Ini kata iman apa sih dalam bahasa Yunani? Ternyata nggak ada. Pandai-pandaian. Tidak ada, kalau tidak ada. Cuma kalau tidak ada berarti tidak ada di bahasa Indonesia. Supaya kamu mengerti, harus paham. Ika memang tidak ada. Sudah miku cari dari dulu, Pi. Tidak ada. Cuma kalau tidak ada, juga tidak ada di bahasa Indonesia. Tapi kenapa? Bukan ada? begitu. Harusnya kata pisti jangan dibawa ke iman. Tidak ada kata iman di dalam kitabmu. Yang ada pisti. Pisti itu kalau di Indonesia kan. Dengar lalu Kak dulu kau dengar. Kalau pisti di Indonesia kan itu bahasa Indonesianya keyakinan. Itu salah itu salah. Kenapa bisa salah? Itu salah. Tahu di mana tuh itu keyakinan? Tidak memang keyakinan bahasa Indonesianya kalau pisti. Cuma jangan ngarang, bukan ngarang. Coba Bede kau cari bahasa Yunaninya itu apa di situ. Ibrani 11 nomor 1 tertulis pisti. Pisti kalau di Indonesia kan artinya keyakinan atau yakin. Mistik itu bahasa apa? Mistik itu bukan bahasa. Bukan mistik, Tante. Aduh, bukan mistik. Bukan mistik. Kenapa nah itu bibir keriting? Orang bilang pistis. Pistis itu bahasa Yunani. Artinya keyakinan. Telingamu swasta, perlu sekolah juga telingamu deh. Aduh. Cuma kalau Akhi Sugi dapat orang ini di mana, Akhi? Cuma kalau kau pungut di mana ini? Kenapa harus ada iman di terjemahan bahasa Indonesia? Lah itulah hebatnya kitabmu. Dengarkan. Dengarkan saya. Di dalam agamamu memang begini adanya. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud mengelabui maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Jadi wajar kalau kitabmu itu dipalsu-palsukan. Itu pemalsuan data namanya. Yang harusnya keyakinan diganti iman, itu pemalsuan. Segala sesuatu yang palsu tujuannya pasti menyesatkan, pasti membodohi. Jangan bicara yang sembarangan, yaitu namanya itu memfitnah, bisa bahaya. Mana memfitnah ini, Tante? Tulisannya dalam bahasa Yunani, Tante, pistis. Bahasa Indonesianya itu keyakinan, atau kesetiaan, atau ketulusan. Tidak ada, Suma, jangan kau ngarang ya. Kau ngomong ya. Kalau begitu, coba Tante tunjukkan dalam bahasa Yunaninya Ibrani 11 nomor 1 itu berbunyi apa? Hati-hati ya, kau ngomong ya, hati-hati. Nggak usah mengancam deh. Kau ngomong itu. Tante nakal. Ya, hati-hati kau ngomong. Enggak, ini. Martinus, ini dalam kitabmu ada kayak begini loh, kok dibilang hati-hati. Dengarkan, Filipi 1 nomor 18, dengarkan. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu. Sebenarnya bukan palsu di situ. Itu bukan tujuannya itu. Sebenarnya adalah apa? Mengelabui. Bahasa Yunaninya adalah prospasis. Profasis itu artinya mengelabui. Jadi terjemahan yang benar. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan dengan maksud mengelabui. Isa itu siapa? Gitu. Loncat kemana-mana. Kotoran bernyawa. Kutu domba. Kotoran bernyawa. Tahu. Dengerin dulu. Ayolah. Diar. Kita diskusi pakai ilmu lah. Meskipun kita lucu-lucuan pakai ilmu aja kita. Bercanda boleh, tapi berbobot pakai ilmu.
Makanya Jadi saya kalau tanya sama hari kalian itu. Jadi kalau hari Nabi ini itu kitabmu ada kata iman, itu karena menunjukkan fakta ketundukan kepada perintah Paulus yang mengatakan tetapi jangan tidak ngarang. mengapa, sebab bagaimanapun Jangan juga ngarang. Yesus diberitakan baik dengan Ngarang maksud kalian. palsu atau maksud jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan Ngarang aku akan kalian. tetap bersukacita. Jadi memang ada perintah untuk mengelabui propasis. Salah, Jadi kalau jangan ada orang yang mengajarkan tentang Kristen, lalu kemudian mereka jujur, itu susah. Karena memang landasannya ada perintah propasis, itu artinya mengelabui atau palsu gitu. Jadi tentang Yesus diberitakan baik dengan maksud jujur ataupun palsu untuk mengelabui, itu tak apa. Makanya kata yang pistis diterjemahkan iman, tujuannya untuk apa? Untuk mengelabui. Begitu Jo. Lanjut. Suma, saya mau tanya sama kau. Isa itu Sindrom. siapa, Suma? Isa itu Nabi Allah yang diutus kepada Bani Israel, yang namanya kemudian dipalsukan menjadi Yesus. Masih mau datang besok. Iya. Oh, berarti Isa tuh ada data sejarahnya enggak? Ada di dalam Al-Quran sejarahnya lah, ada. Oh iya kah? Dia lahir di kota apa tuh Isa? Dia lahir di kota mana? Di kota Makassar. Anaknya Daeng Tema, nama bapaknya Daeng Kule. Dia lulusan SD Impres Matuangin 1. Cuma yang saya tanya Isa dalam kitab kalian, bukan di Makassar. Isa di Cebi, monitor ya. Saya sholat dulu bentar. Sip. Cuma saya tanya Iya, di kitab keren. kalian itu Al-Quran. Isa itu siapa? Ada datanya enggak itu? Isa itu seorang nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Data Israel. sejarahnya ada enggak itu, Bang? Di Al-Quran sejarahnya tidak diceritakan, hanya diceritakan berkesesuaian yang dibutuhkan oleh umat. Kenapa tidak diceritakan? Dia kan Karena itu Al-Quran Nabi Allah. bukan buku sejarah, tapi Al-Quran buku hukum-hukum. Kalau di Buku kitab hukum-hukum? saudara, iya, kalau di Al-Quran kitab itu buku hukum. iya, dengarkan. Kalau di kitab saudara, apakah kitab saudara itu kitab sejarah? Gini, saya tanya. Ya kan saya Bang, sudah kenapa jawab. sampai Isa tuh- Kan saya Bang, sudah jawab, Al-Quran Isa itu itu bukan kitab dia lahir di sejarah. mana, Bang? Di kota Jadi apa, jangan Bang? Anda mencari sejarah di dalam Al-Quran, jangan. Oh, berarti itu Al-Quran kamu itu firman dari mana tuh? Kok bisa sampai Firman bilang ada dari hukum? Tuhannya Yesus. Siapa yang Tuhannya Yesus? Iyalah. Yakin. Yakin, hakul Oh, yakin. berarti Isa dengan Yesus itu sama ya? Sebenarnya saya tidak mau mengatakan sama, tapi kenapa takut, Mbak? tapi memang tidak sama. Satu sama, lalu Isa itu siapa? satu manusia yang dipersembahkan kepada dewa. Isa itu siapa? Satunya manusia yang diselamatkan oleh Allah dari pembunuhan. Yang satunya Tadi dipersembahkan Abang bilang kepada kata Isa dewa. itu kata sama dengan Yesus. Yang mengatakan sudah sama sama. siapa? Yang mana yang benar, toh? Saya Yang mengatakan mana yang benar, Isa dan Yesus itu sama. Sama? Tidak sama. Isa Sama, itu tidak nabi, nabi yang diselamatkan oleh Allah dari pembunuhan. Kalau Yesus anak Maria yang dibunuh dipersembahkan kepada dewa. Oh, berarti Isa itu siapa? Yesus itu Isa berarti sama nggak itu nabi Allah yang diutus kepada Bani Israel, mengajarkan berarti Bani bukan Yesus, Israel menyembah kepada Allah. berarti bukan Yesus. Yesus itu adalah anak Maria yang dipersembahkan kepada dewa, bangkit hari ketiga menjadi Tuhan. Isa itu siapa, Bang? Bang, Isa itu siapa? Isa itu adalah Nabi Allah yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan Ada dua. Bani Israel, fattaqullah wa ati'un, takwalah kepada Allah dan taatlah juga kepadaku. Bang, berarti ada dua Isa ya? Isa cuman satu, yaitu seorang nabi yang lahir tanpa ayah,
yang diutus kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel menyembah hanya kepada Allah saja, dan dia tidak pernah Berarti diutus Isa kepada lahir- di luar Bani Israel. Isa lahir di mana kalau diutus ke Bani Israel, Bang? Isa lahir di tempat dia lahir. Di mana? Di mana? Saya tidak tahu karena saya bukan pegawai sensus tahu? penduduk. Saya tidak kerja di Dukcapil. Berarti Bang, berarti Isa sama Yesus sama enggak itu? Tidak Dibilang sama. beda. Tidak sama. Yang satu manusia yang dipersembahkan kepada dewa. Yang satunya manusia yang diselamatkan oleh Tuhan. Satu diselamatkan Tuhan, satunya dipersembahkan kepada dewa. Beda. Oh, begitu kah? Berarti ada 2 orang kalau begitu, Bang. Cuman satu orang, namanya Nabi orang. Isa alaihissalam, yang satunya Tuhan bagi Kristen. Hah? Berarti ada 2 kalau begitu, Bang. Anda sudah mengakui bahwa Yesus itu orang? Hah? Tidak, Anda saya tidak bicara ke situ. Saya tidak Enggak, bicara saya ke situ, tanya, Bang. Anda sudah mengakui Yesus Saya itu tidak orang? bicara ke- Bang, Eh, Bang, saya tidak. Martin, Abang kamu sudah mengakui bahwa Yesus itu orang? Abang kan yang bilang. Nabi Abang yang Isa bilang, alaihissalam Bang. itu orang, manusia. Yesus orang atau Abang. apa? Yesus Abang orang yang atau bukan? bilang. Abang Iya. yang bilang bukan saya. Iya, sekarang Anda kan mengatakan Bilang, berarti bilang. ada 2 Bilang. orang. Nah, saya tanya, Saya tanya, apakah saya tanya. Yesus itu orang? Ya, makanya hati-hati. Kumisnya ditarik sama suaminya. Hah, masih mau? Kapan lah ketemu Kristen Jadi, pinter, Bang, asal Bang, ketemu Kristen Bang. koplak. Tunggu dulu, Bang, jadi suaminya Isa narik berapa kumisnya orang, dia. Bang? Ya, gimana? Isa berapa orang, Bang? Isa 1 orang, kucluk. Sama dengan satu orang bagaimana, Bang? Kalau Isa yang di Israel itu kan punya tempat tinggal, lahir di mana? Kalau Isa yang di Arab, di kitab kamu siapa? Mana ada Isa di Arab, toples? Itu kan di Al-Quran kamu. Itu menceritakan tentang oknum yang datang kepada Bani Israel. Kunyuk. Berarti Isa di kamu itu siapa? Saya juga bingung ini. Isa Kamu itu itu siapa? Nabi Allah yang datang kepada Allah. Bani Israel mengajarkan taat kepada Allah dan juga taat kepadanya sebagai utusan Allah. Dia diutus hanya kalau gitu- kepada Bani Israel, tidak Kalau diutus begitu itu bukan kepada Isa, itu- Kristen. Terus Yesus itu siapa, Bang? Yesus itu Tuhan buatan Paulus yang dijual kepada Romawi dan Yunani. Si mau aku datang besok. Bang, berarti Isa sama Yesus itu sama nggak itu? Beda, kampret. Ada 2 orang itu, Bang. Ada 2 orang. Ya biarin aja. Makanya Jadi saya kamu sudah tanya, mengakui. Isa sama Jadi kamu Yesus sudah itu mengakui apa? bahwa Yesus itu orang. Hah? Kamu sudah Maksudnya mengakui. Bukan 2 orang, maksudnya biasa bilang Lah, Yesus tadi orang. yang bilang Ada 2 orang dua- siapa? ada 2 figur. Lama-lama Ada 2 kurobe juga tokoh mulut di kau. situ. Yang bilang tadi Ada 2 2 orang tokoh. siapa? Hah? Kamu yang bilang tadi pertama. Loh. Dasar kucluk. Maksud saya itu 2 tokoh. Berarti ada Isa, ada Yesus. Toko apa? Kelantong, Ada Isa. kelantong. Poda muka Isa aku itu tobani, siapa, Deng. Bang? Isa itu siapa? Bang, Isa kan itu udah siapa? kan sudah kujawab tadi, Tante. Lahirnya di mana, Bang? Lahirnya di tanah Yudea, Yerusalem, Hah? Palestina. Itu Yesus. Itu Yesus, Bang. Yesus mana ada lahir di sana? Aduh, Bang, ini masa Yesus lahir. Kan lahir di kota Bethlehem. Lalu Oh, Isa lahir di mana? Bethlehem lahirnya di sana. Di mana dia Isa lahir? di mana, Bang? Di mana dia lahir? Maksudnya saya tanya Isa dalam Al-Quran. Mu itu lahir di mana? Dia lahir di mana ibunya ada. Di mana ibunya? Nabi Maryam itu di mana? Maryam di mana? Bukan Setahu- Maryam, Siti Maryam kalau di Isa, Bang. Siti Maryam orang Sok Israel. ngatur-ngatur kau, Siti sok Maryam. ngatur-ngatur. Sok ngatur-ngatur Memang kamu. saya kan baca kan kitabmu yang menulis bilang Siti Maryam, maka saya cuma bilang saja Siti Iya, Maryam. iya, terus kenapa Siti kalau Maryam saya itu ngatakan orang apa? Maryam? Siti Maryam, Bang, jangan itu kalau Maryam itu orang Israel, kalau Siti Maryam itu orang Arab. Makanya saya tanya Siti Maryam itu Dasar ibunya Isa, Martina. toh?
Martina. Coba kamu tunjukkan ke saya apa yang bisa dijadikan sebagai rujukan bahwa Yesus itu lahir di kandang binatang. Yang bisa dilihat sekarang ini Siapa apa? dia bilang Yesus lahir di kandang binatang? Siapa Lalu yang lahir bilang di mana? Yesus lahir di kandang binatang? Kalau lahir di palungan, Siapa yang bilang lahir di palungan? Tidak ada Jadi yang lahir dia- di palungan. Abang ini lagi. jadi dia lahir di Ngomong mana? sembarangan saja. Dia lahir di mana? Yang lahir di palungan kan gini bang, kan yang Tuhan Yesus kan bilang, malaikat bilang, kamu akan menyupai anak di dalam palungan, bukan lahirnya Nah. di palungan, begitu. Iya, terus dia lahir di Abang ini mana? sembarangan saja ngomong. Kalau dia lalu lahirnya di mana? Hah? Kalau Lahirnya di palungan mana? itu kan ada Enggak, tempat saya makan tanya makanan, kalau bukan di palungan lalu dia itu lahir di mana? kan malaikat bilang lahir di Mana? akan menyumpai anak, seorang anak laki-laki lahir di dalam menyumpai anak laki-laki dalam palungan, begitu. Oh, lahir di dalam palungan. Bukan menjumpai anak laki-laki dalam palungan. Bukan lahir Terus di dari palungan. mana dia kok tiba-tiba ada di palungan? Lahirnya di mana? Ya tanya malaikat tuh lahir di mana? Malaikat. Hmm. Aduh, parah. Bang, Katanya palungan kitab itu, katanya kitabmu palungan kitab itu. sejarah. Palungan Tadi katanya itu kitab intinya sejarah. Ditanya makanan tentang hewan. lahirnya, dia nggak tahu. Palungan Tanya itu kepada bukan malaikat. makanan hewan. Malaikat, tunggu dulu. Isa itu siapa bang? Isa itu siapa? Makanya saya tanya, ibunya siapa? Toba nih, Deng. Tuh malas. Toba nih. Jadi di Al-Quran dikatakan Isa itu in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israel. Isa tidak lain hanyalah Ibunya seorang. siapa? Ibunya siapa pak? Bang? Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya dan kami jadikan dia sebagai contoh pelajaran bagi Bani Israel. Itu Isa. Ibunya siapa bang? Namanya Namanya ibu siapa? Isa. Nama ibunya Isa. Iya. Martin Luther. Aduh, Suma. Kalau bang, ibunya Isa itu kan kalian bilang kan Siti Tolong Maryam. teman-teman. Mana ada Siti Maryam Siapa di yang Israel? bawa orang ini? Mana rantainya? Bang, mana Coba ada dirantai. namanya Siti Ayo Maryam di Soge, Israel? tanggung jawab. Tak kirain orang berisi makanya saya masuk. Mundur ampun. Mundur. Bang Suma baru kali ini menyerah. Lanjutkan yang lain. Mau Ambil kenalan rantainya. aja dia bang, mau kenalan aja. maka tersunyi kurasa. Pusing. Pusing saya langsung. Oleng. Tega nih dengan di. 6 kali dia sana. tanya Isa itu Di jalan, siapa? di Udah jalan. ku jawab. Isa itu siapa? Udah ku jawab. Isa itu siapa? Aduh, gimana ini? Pak Marwoto aja yang maju, Pak Marwoto. Ya, Pak Marwoto. Silakan Pak Marwoto. Pak Maju, Marwoto lagi sekarang. di jalan ini. Oh, Pak Marwoto lagi di Oh jalan. iya. Sugi. Pak De Sugi Iya, monitor. Taki Sugi, silakan. Bang, Sagittarius, itu celanamu kenapa melorot? Dinaikkan sedikit. Dinaikkan. Loh kok malah Kenapa? diturunin? Cuma, Ya Allah. Dinaikkan celananya. Dinaikkan. Cuma, Ya, kenapa kamu bagus. takut bilang Isa itu Yesus? Bagus. Cuma. Nah, itu ingusnya Kenapa dilap kamu dulu. takut Tuh, bilang ada Yesus? tisu di sebelahmu. Ya, bagus. Buang di tempat sampah. Kok Jangan dimakan? takut, Bang. La haula wala quwata illa billah. Ingusnya kok dimakan, Nana? Dibuang. Udah bang, Cuma. udah bang, Ya Allah ya Karim. udah. Cuma. Itu Kalau kau bilang tisu Yesus habis itu lap Isa, ingus dibuang itu lain kali. itu Jangan kayak sendiri. tadi dimakan. Aduh, gimana sih ini anak? Jorok kali lah kau ini ya. Cuma kau tuh buta huruf seperti Ahi Muhammad. Sugi, ini anakmu ini, Ahi tanggung jawab anakmu ini, Udah. Itu orang lepas dari apa itu? Dari rumah sakit Daripada- jiwa. Hilang dia hilang. Daripada ikutan stres ya kan. Baru lepas dari rumah sakit jiwa itu. Tadi kupikir 14 tahun saya berbobot. debat kok nggak pernah ketemu oten yang pinter ya. Rata-rata kocolok semua kayak gitu. Gimana ini? Aduh parah ini. Saya Ayo. panas dingin Parah. jadinya langsung. Oten,
typing dulu, typing yuk, bisa yuk, typing. Ada slot 3 tuh buat Oten tuh. Ada yang pintar dibawa katanya. Udah dinaikin aja. Siapa yang mana? Ada tuh. Atas nama Al. Al. Iya, coba dijamah. Bom. Naikin bom, Bes. Aduh. Enggak gerunda. Itu cuma ini bocil nggak tahu diri. Ada bom. Tadi Gurunda di roomnya Ica. Ku bayar kalau dia mau berhadapan dengan Bang Suma. Ku bayar dia 1 singa ku kasih. Wes, mantap. Kalau dia berani. Halo, selamatkan malam. Dia Japri mau bahas apa, Bang? Assalamualaikum. Saya Islam, Bang. Waalaikumsalam. Iya Pak, silakan Pak. Mau bahas tentang Al-Quran dan Izin turun, Bang. Oke, jadi Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Bahas Iya. apa Gurunda? Al-Quran dan apa Guru? Alkitab, tapi saya bilang Biblika. Kalau kamu mau, iya sekarang katanya dia. Tapi di mana? Di streamnya. Saya bilang, oh itu udah ketinggalan zaman. Orang sudah di TikTok. Iya. Ah, kamu alasan ya? Alasan siapa? Saya kan tiap hari di TikTok 24 jam. Kamu kenapa ngumpet di situ? Masuklah, aku bilang gitu. Ah, kamu itu nggak ada ilmunya. Barusan Sakit hati tadi dia. Gurunda. Tadi Gurunda saya sama Bom Guru. Oh ya? Iya, tadi di roomnya Ica. Tadi kan bahasnya soal keaslian uji Alkitab dan Al-Quran dan Bible kan gitu. Nah, terus. Nah, begitu saya tanya papirusnya Yohanes 8 ayat 1 sampai 11, papirusnya Markus 15 ayat 27, Nah, dan papirusnya Markus 16 ayat 9 sampai 20, itu nggak dijawab sama sekali. Dia malah lari ke Al-Quran, Gurunda. Lari ke Al-Quran. Aduh. Nyerang dia. Stres itu dia. Nggak bisa diskusi baik, Gurunda. Kayaknya saya ngomong dipotong gitu. Memang Baru merasakan kan? makanya dia nggak mau kalau di Komal kita nggak mana berani dia. Itu ada yang nantang debat itu. Siapa namanya? Wirasto Itong. Seret ke atas. Waktu saya masih ada 30 menit. Silakan naik. Gurunda mau ada kegiatan ya? Ada undangan dari komunitas teman-teman. Wah, baik. Siap. Oh iya, malam ini kita ada undangan ya. Iya, ada undangan di itu, di Tapi Zoom. diusahakan maksimal 2 jam aja, Ri. Iya. Bang Zuma tetap standby di sini kan? Atau gimana? Nantilah kita lihat. HP Oke, ini siap. dipakai, Dek. Oh, yang itu yang dipakai ya? Oke, siap. Aman. Saya 4521. Selamatkan malam, Pak Wirasto Itong. Mati nih. Halo, Pak Wirasto. Kejadian 126. Dia cuman mau nantang matikan mic dia. Pak Wirasto. Ada ini juga, ada Ustaz Samsi Munir. Siapa ya? Guru kita. Saya belum dengar nih. Ustaz Samsul Munir ini yang mana ya? Yang barusan sakit. Nama lengkapnya siapa sih? Oh, Tulisan si Tumorang. Tumorang, iya. Oh, ya Ustaz. Beliau hadir. Alhamdulillah beliau sudah sehat. Ayo, kabur Itong. Kabur. Jelek kali ketawanya, Bang. Itu tertawa yang bikin Noten rambutnya rontok. Allah. Anehnya mereka-mereka ini bahas Alkitab dan rajin baca Alkitab. Angkang Nimu, naik sini. Kalau lu manusia. Cuman sayangnya bukan ya kali ya. Bang Ardi sama seru banget. Ya kita memang harus ahli Alkitab. Kenapa? Karena tidak mungkin melemparkan mutiara kepada babi dan anjing. Nggak mungkin kita mendebat mereka pakai Quran, itu nggak mungkin. Ustadz Sugi, akunku baru sembuh dari kematian 3 hari. Takut amat.
Assalamualaikum. Bikin lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semalam saya sama Kiamat di room Bang Billy, boleh nggak Gurunda? Nggak apa-apa kalau di rumah mereka. Nggak, kan gini, semalam kan ada saya sama ada Topik. Bang Logika. Itu di roomnya Bang Billy Yahudi itu loh, Gurunda. Oh, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya. Udah kok semalam. Dia ditampar sama dia sekalian. Udah Orang udah ketampar, coba terjadi aja baru tanya. minta izin nih, gimana sih ini orang? Iya. Enggak, barangkali ada teguran bahwasanya kita muslim Oh, dilarang debat sama Kiamat gitu. Enggak. Tapi kalau di internal mereka nggak usah naik. Biarkan Iya, mereka iya, melolong. Gurunda. Jangan Siap, juga Gurunda. diterima di komal-komal kita gitu. Siap Gurunda. Ya, Kiamat sama Utiwati semalam, lupa saya namanya. Kiamat sama Utiwati Mena. Oh, Ya. pamannya Akisugi itu. Ini dong apa yang dibawa tap-tap layar dong, tap-tap layar kok sepi banget dari tadi. Begitu nunjukin data PDF, yang ditunjukin makna doa itu tuh saya baca Qur'annya ya, saya stop videonya YouTube-nya dia, ternyata bukan yusholluna. Dipikir yusholluna ini doa gitu, doa kepada. Ketika saya stop YouTube-nya, tulisannya sholat. PDF itu Bang Ardi. PDF, iya PDF. Kan dia mau Bisa mengcounter bahwasanya yusholluna itu artinya kan Allah berdoa kepada Nabi Muhammad. Itu loh. Saya melihat selama ini kebanyakan materi-materi Syiah yang dia gunakan. Betul, Gurunda. Syiah yang dipakai Syiah untuk mensyiakan orang-orang awam di Islam. Betul Gurunda. Jadi mereka itu juga bisa jadi dapat bocoran dari Syiah tentang ayat-ayat yang kontroversi itu. Sholawat itu bisa berarti rahmat. Itu bisa kita lihat dalam Al-Baqarah 157 kalau nggak salah ya. Ulaika alaihim sholawatu mirabbihim warahmah. Allah itu berselawat kepada kita. Ya, Al-Baqarah itu bisa berarti ampunan, bisa berarti rahmat. Tuh, ulaika alaihim sholawatum mirabbihim warahmah. Betul. Send blessing ya. Send blessing ya Ustadz Sugi ya. Iya. Jadi dilihat konteksnya. Iya, Ketika betul. Allah berselawat kepada Nabi, apa maksudnya? Betul. Membanggakan. Betul. Allah Memuji. bangga, salut terhadap Rasulullah. Terus kalau malaikat apa? Ketika berselawat kepada Nabi, ya ayyuhalladzina innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, malaikat berselawat, apa maksudnya di situ? Takdim, penghormatan. Nah, terus kita, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslimah. Apa maksudnya? Rasa terima kasih atas jasa-jasa beliau yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ila zulumati ila nur, kepada cahaya. Nah, kita mendoakan. Kalau mendoakan diartikan itu belum selamat, ya berarti Tuhan mereka masih najis karena masih disucikan tiap hari. Atas nama Bapa yang di surga dikuduskanlah namamu. Nah, berarti masih najis dong. Karena harus dikuduskan tiap hari. Pak De. Kan begitu. Pak De. Berarti mereka nggak baca Wahyu 7 ayat 10. Nah, itu dia. Bagi Allah, keselamatan bagi Allah buat mereka. Tuhannya didoakan kan? Ya. Iya, Wahyu 7 ayat 10 itu Ustadz Sugi. Iya. Wahyu 7:10 ya. Betul. Bahkan Semalam Allah sempat Ustadz Sugi terjadi. Lanjut. iya, bahkan selain kepada junjungan kita Nabi Muhammad, Allah juga menyanjung terhadap umatnya Nabi Muhammad, sebagaimana dalam HR Al-Bukhari Muslim, bahwa Nabi bersabda, perbanyaklah berselawat untukku pada hari Jumat dan malam Jumat. Nah, artinya malam ini ketepatan Syaidul Ayyam sekarang itu. Maka barang siapa yang berselawat satu kali saja
kepada Nabi Muhammad, Allah juga akan berselawat kepada umat Nabi 10 kali. Artinya memuji di sini. Jadi di samping memuji utusan atau manusia pilihan yang istimewa, Allah juga memuji terhadap umatnya Nabi ketika mereka berselawat kepada Nabi 1 kali saja, maka Allah melipat gandakan 10 kali pujian kepada umatnya Nabi Muhammad. Gitu Ustadz Sugi. Yaitu ayatnya surah Al-Baqarah ayat 57 itu. Nah, itu Ulaika dia, alaihim sholawatu mirabbihim warahmah wa ulaika humul Muflihun. Mereka itulah orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah atau petunjuk. Iya. Iya. Kalau ada orang yang masih membahas salawat, itu berarti penghujat pemula itu. Betul. Iya. Baru bangun tadi pagi berarti. Apalagi yang mempertanyakan kata kami. Nah, Kata itu kami dari Al-Hijr. 2009 udah kita jawabin itu. Iya, Kata betul. kami sholawat, ya kan? Kalau ada orang berarti baru bangun tadi pagi. Masih Suruh juga sikat bahas mata. kami. Tadi malam itu si kiamat tuh bahas masalah dia. Sembahlah dia. Oh, jadi itu bukan firman Allah Al-Quran. Aduh, ya ampun orang. Loh, Ustadz Sugi kan nge-record juga kan? Ustadz Sugi, saya kemarin sama Bang Logi kan? Iya, itu saya kasih judul Bunda Korla turun debat membantai Nenek Ratih, itu judulnya. Oke, sebentar izin teman-teman, selamatkan malam Akselmo. Ya, selamat malam juga. Selamat malam. Gimana Pak? Sehat? Ya, puji Tuhan sehat, Bang. Puji Tuhan, berarti oke. Protestan apa Katolik Pak? Protestan. Protestan, silakan dilanjut Pak. Iya. Agak pinggir dikit Pak, itu ada mobil mau lewat Pak, awas. Bulan 6 bulan. Iya. Bukan Oke. itu. Ya. Itu juplangan kereta api itu. Terserah Oke. mau bilang itu apa. Ya, saya cuma bertanya sedikit aja tentang kalian ya. Oke, sebentar Pak. Bapak nanti ini diskusinya 2 arah ya Pak ya. Ya, jadi saya nggak ke diskusi aja, mau nanya aja. Terus maunya Saya cuma kemana mau Pak? nanya. Maunya kemana? Mau bertanya aja. Jadi diskusinya 2 arah ya Pak ya. Kasih. Aman itu. Biarin nanya dulu, Bes. Biarin nanya dulu. Oke. Saya Silakan tanya Mbak, ke mau apa Bang yang Suma. ditanyakan Mbak? Ya, saya mau tanya aja sama abang-abang ini. Itu agama yang paling benar itu agama apa? Ya Islam lah Pak. Oke. Apa buktinya Islam itu agama yang benar? Buktinya Islam ini masalah ketuhanan sudah beres. Nggak ada lagi cakar-cakaran. Tidak seperti yang ada di Kristen. Masalah Tuhan masih cakar-cakaran mereka. Ada yang oneness, trinitas, triteos, tunggal. Terus apa lagi? Ya, Saksi yang Yehova. saksi Yehova. Kan masih cakar-cakaran masalah Tuhan. Nah di Islam ini nggak ada lagi kayak gitu, udah nggak ada. Itu bukti Islam agama yang benar. Inna ad-dina indallah al-Islam. Ya, jadi Sadaqallahul azim. bukan paling benar Pak, Islam bukan paling benar. Kalau Islam paling benar nanti ada yang benar, agama lain nggak salah. Tapi kalau Islam itu agama yang benar, lainnya salah. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil Dinil haqq haqq. yuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk berupa Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan di atas segala agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Itulah dinul Islam. Betul. Wa dinil haqq. Betul. Iya. Oke. Sedangkan yang menyedihkan, Yesus tidak pernah menyebut nama Kristen. Itu yang aku sedih sampai hari ini. Ya, kalau Kristen itu pengikut Kristus. Itu salah Pak. Itu Menurut salah. Itu pengakuan
Itu penipuan terserah itu, Pak. kalian mau anggap itu Itu salah penipuan. atau tidak, tapi itu keyakinan saya. Iya, Ya, keyakinan yang menurut keliru, keyakinan Pak. Anda. Tapi tidak menurut Bukan Yesus. menurut, tapi keyakinan saya. Ya. Terserah abang mau bilang apa ya. Keyakinan Lanjut. Bapak bukan menurut Yesus, tapi menurut Bapak. Betul, betul, betul. Terserah. Bukan terserah, Pak. Itu memang fakta. Iya, terserah Bang Sol bilang apa. Tapi Bukan keyakinan terserah, saya ini seperti fakta yang itu. harus Bapak terima. Jangan terserah-terserah, Pak. Salah. Itu keyakinan saya. Ya, keyakinan Ya, Bapak, pertanyaan tapi saya bukan kedua. bukan keyakinan Yesus, kan gitu, Pak. Oke, taruhlah begitu. Bukan taruhlah begitu, memang faktanya begitu, Paman. Oke lah, begitu aja. Nah, gitu dong. Oke lah, kedua. Terus kenapa setiap room Muslim yang saya lihat dan saya ikuti di TikTok selalu memperdebatkan agama Kristen? Kenapa tidak agama lain? Apakah ada Oke. kesamaan antara Kristen dan Islam? Supaya gerakan kristenisasi macet. Iya, Kalau Pak. pertanyaannya dibalik gimana Bang? Kenapa di room-room Kristen kok selalu ada hujatan pada teman-teman Muslim? Gimana itu Pak kalau dibalik seperti itu pertanyaannya? Ya, saya masih bertanya kepada Anda bertanya balik. Sebentar, Iya. saya belum Iya, jawab. jawabannya yang pertama yang tadi, Pak. Yang jawabannya yang pertama, kami di sini untuk mengkanter ya pergerakan misionaris yang ingin mengkristenkan anak bangsa. Yang kedua, kami melindungi umat kami. Karena agama menjadi orang kafir itu di Al-Quran itu ancamannya sangat jelas. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Sungguh kamu wahai orang-orang kafir dan apa yang kamu sembah selain daripada Allah adalah bahan bakar jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Antum laha waridun. Tidak ada keraguan, Pak. Kami tidak ingin anak keturunan kami itu masuk ke dalam neraka bersama dengan orang-orang kafir. Maka tugas kami di sini adalah memberikan pembekalan, memberikan pemahaman bahwa Islam adalah jalan satu-satunya menuju kepada keselamatan. Di luar itu, antum laha waridun, pasti masuk ke dalam neraka. Iya. Oke. Jadi menurut abang agama-agama lain selain Islam kafir ya? Betul, jelas itu, Pak. Oke. Tapi kok kenapa selalu yang diperdebatkan Kristen, Tuhannya orang Kristen seperti yang kalian lihat Yesus? Kenapa tidak di agama Hindu, Buddha? Ya? Oke. Kenapa tidak dikorek ke sana? Selalu ke Kristen aja gitu. Baik, baik, Pak, baik. Karena yang pertama, agama Anda masuk ke negara ini itu mendasari suatu niatan dengan unsur yang sangat kuat. Filipi 1:18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan dengan maksud palsu maupun dengan jujur, tentang hal itu kami tetap bersuka cita. Lalu dikatakan di dalam kitab saudara, aku mengutus engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Beritakan Injil kepada seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya dibaptis, siapa yang tidak percaya dihukum. Kami tidak mau anak keturunan kami kemudian menjadi pengikut Kristen, Pak. Karena Kristen itu tidak pernah diajarkan oleh Tuhan, dan ajaran Kristen itu tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Bahkan Yesus tidak pernah mengajarkan tentang agama Kristen itu. Maka bahaya daripada narkoba itu belum ada apa-apanya dibandingkan bahaya daripada ajaran saudara. Mohon maaf. Maka kami harus membahas tentang agama. Dan yang kedua, agama Kristen itu, Pak, terlalu banyak mengambil istilah-istilah di dalam Al-Quran, menyamanyamakan diri dengan Al-Quran, menyamanyamakan kitabnya dengan Al-Quran. Bahkan sampul kitab Anda itu menamakan diri dengan nama Al-Quran, yaitu Alkitab. Padahal sebenarnya kitab Anda bukan Alkitab. Kitab Anda itu adalah Biblos atau Biblika. Gitu loh, Pak. Tapi kan kalau masalah untuk kami menarik umat kalian untuk masuk Kristen, itu kan tidak sifat pemaksaan ya, atau
ancaman yang lain-lainnya. Itu kan tergantung dari iman kita. Kita sudah mengucapkan kalimat syahadah, ya, terus kita lagi terpancing dengan agama lain atau seperti Anda lainnya sudah mengatakan kalimat syahadat, tetapi Anda masih mengusik agama orang lain, itu apa itu benar, ya. Yang kedua, Anda mengatakan kitab kami mengambil dari kitab kalian. Sementara setahu aku, ya, setahu pengetahuan aku, itu kitabnya orang Kristen yang ada duluan ketimbang Al-Quran, ya, gitu. Jadi kembali ke iman kita masing-masing, gitu. Itu aja. Iya. Iya, baik. Jadi gini, Pak. Oke, jadi gini, Pak. Nabi Adam alaihissalam di Islam maupun di Kristen itu, Pak, dia sudah ada di surga atau di Gan Eden, ya kan? Dengan berbagai macam kenikmatan yang diberikan oleh Tuhan kepada Nabi Adam alaihissalam. Satu aja perintah, jangan kau makan buah pohon pengetahuan, baik dan buruk. Satu aja perintah itu, dilanggar, Pak. Ini sudah kenikmatan yang sangat luar biasa diberikan Adam, itu spesial diberikan oleh Tuhan. Apapun ada bisa kau makan, apapun yang lainnya bisa kau rasakan. Tapi satu aja perintah. Tapi apa yang terjadi? Beliau tergoda. Nah, di Islam itu bukan cuma satu larangannya, Pak. Tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Datang Kristen menggoda dengan berbagai macam yang tadi yang saya katakan, baik dengan maksud palsu, aku mengutusmu cerdik seperti ular, dengan berbagai macam propaganda yang dilakukan untuk menggait jemaat-jemaat baru masuk ke dalam agamanya. Maka kami tampil kemudian untuk membackup mereka. Memang tidak ada paksaan dari Kristen, itu sama seperti iblis menggoda Adam dan Hawa, nggak ada paksaan. Tapi caranya itu super duper, cara menyesatkan itu super duper. Apapun bisa dimanfaatkan untuk menyesatkan umat Islam agar keluar dari agamanya. Indomie, pengobatan, sekolah, asuransi, banyak hal. Sama seperti ular yang ada di Gan Eden. Menyesatkan Adam tidak mampu, menyesatkan istrinya. Istrinya lagi tidak mampu, itu aja terus dibolak-balik sampai mereka jatuh ke dalam kubangan dosa. Itu cuma satu perintah, Pak. Apalagi di Islam itu jutaan perintah. Datang Anda dengan agama Anda dari lorong ke lorong, bawa tabloid-tabloid yang isinya bahasa Arab tapi muatannya adalah isi biblos dengan cara licik, cerdik. Itu, Pak, dan saya alami sendiri, Pak. Saya alami, saya lihat, saya rasakan, dan saya yang membackup anak-anak di sini yang ada di Kota Makassar khususnya pada saat kejadian Palu dan kejadian di Ambon. Silakan. Kan saya bilang tadi, Bang, itu kembali ke iman kita masing-masing, ya. Meskipun apa seperti apa godaan kita, kalau iman kita tetap kuat, akan goyah itu, ya. Terus kitab kami mengajarkan suatu kebenaran dan kebaikan. Enggak ada kitab kami mengajarkan kesalahan. Tetapi yang nyatanya yang real, ya, perbedaan kitab kami dengan Quran, ya, satu, Al-Quran mengajarkan kalian untuk apa? Jihad. Itu poin pertama. Kita yang nyata aja, ya. Poin kedua, ya, Islam mengajarkan kita untuk apa? Ya. Yang pertama tadi jihad, ya. Pertama itu kita mengajarkan, ya, Al-Quran mengajarkan, sementara di Kristen itu dilarang membunuh. Itu satu perbedaan yang sudah nyata, yang mana kita kami nggak pernah mengajarkan umatnya untuk yang jahat, gitu, ya. Terus gimana tanggapan Anda tentang itu? Yang nyata aja, belum yang lain yang tidak nyata, gitu. Ini yang baru kelihatan aja, yang nampak aja, ya. Bagaimana pendapat tentang ayat itu? Oke, Bapak baik. Bapak itu adalah Kristen yang kalau saya lihat wajahnya baru berusia paling 20 tahun Bapak ini usianya, ya kan? Artinya Bapak ini adalah Kristen yang hidup di tengah-tengah Muslim yang gagah berani memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan orang-orang yang beragama Kristen. Bapak mengatakan jihad. Oh, tunggu dulu, Pak. Jihad itu muncul ketika diperangi.
Kalau Kristen itu bukan yang di Indonesia ya. Kalau Kristen itu di luar sana, Pak, di mana ada harta melimpah, di mana ada rempah-rempah banyak, di mana ada kesempatan untuk menjajah, di situ Kristen kibarkan bendera. Jangan Anda lihat keadaan Bapak yang sekarang ini, Pak. Ingat, Ulangan 20, apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian, maka haruslah kamu, semua orang yang terdapat di dalamnya, melakukan kerja rodi bagimu dan menjadi budak kepadamu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhan Allah menyerahkan ke dalam tanganmu, haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Hanya perempuan dan anak-anak dan hewan yang segala di kota itu, yakni seluruh jarahan itu yang boleh kau rampas bagimu. Dan itu diperhatikan Belanda, Portugis masuk ke negara Nusantara ini, Pak. Bapak enak sekarang menikmati kemerdekaan yang diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan yang beragama Islam. Oh, membahas jihad. Yesus itu beli pedang, Pak, untuk berjihad. Ingat, ketika Yesus datang kepada sabar. Anda bertanya, saya menjawab. Ketika Yesus datang, di situ yang melakukan yang menguasai pemerintahan adalah kekaisaran Romawi, Pak. Di dalam pemerintahan kekaisaran Romawi muncul Yesus bersama dengan prajuritnya, dengan murid-muridnya yang kemudian melakukan pembangkangan terhadap pemerintah. Pemerintah, apa namanya tuh, Pak? Teroris. Teror terhadap pemerintahan kekaisaran Romawi pada masa itu. Ingat, Yesus adalah ancaman bagi kekaisaran Romawi pada saat itu. Pemerintahan sah terancam oleh Yesus, Yesus sama dengan teror. Bersama dengan muridnya, sempat dia beli pedang. Untung saja pengikutnya kurang. Coba banyak, Pak, maka dia akan memperhatikan di apa yang ada dalam kitab Anda. Siapapun yang menjadi seteruku, yang tidak mau menjadikan aku sebagai rajanya, bawalah dia di hadapanku, bunuhlah mereka di hadapanku. Itu perintah Yesus, Pak. Ada lagi, barang siapa yang tidak membenci ayahnya, ibunya, anaknya, istrinya, maka dia tidak bisa menjadi pengikutku. Ada, Pak, di dalam kitab Anda. Itu ucapan siapa? Ucapan Yesus. Untung kalian minoritas. Saya tidak bisa bayangkan kalau kalian mayoritas. Gitu ya, Pak? Ada yang belum saya jawab, Pak? Yang saya maksud tadi, ya. Dan jika kita Anda kan sering melihat kita kami dan mengutip kita kami dan menerangkan menarasikan ya. Sementara itu perbedaan itu kitab Anda dengan kami ya. Kitab kami mengajarkan yang benar. Tadi Anda mengatakan kitab kami salah. Nah, ini tadi ini yang saya baca kitab Anda, Pak. Perintah membunuh, mengepung, kerja rodi, bunuh semua laki-laki. Iya. Yang nyata itu, yang kenyataan itu kitab Anda mengajarkan Anda saling membunuh. Lah, siapa yang pernah membunuh? Kami itu. Pak, kapan Bapak pernah diancam sama umat Islam di negara ini? Pernah? Kalimat berjihad itu apa? Jihad itu berjuang membela agama ketika agama atau negara ini dijajah, Pak. Oke. Ya. Terus tadi abang bilang tadi mengatakan tadi Indonesia dulu berperang orang Islam. Emang dulu perang agama yang diperjuangkan atau kemerdekaan? Lah, tolong jawab saya, Pak. Belanda yang menjajah 300 tahun lamanya ini ibadahnya di mana? Apa nama kitabnya dan siapa nama Tuhannya? Coba. Mereka beribadah, tapi tujuan mereka untuk menguasai Indonesia. Jangan lupakan 3G, Pak. Jangan lupakan 3G. Bapak, penjajah itu datang bawa 3G. Bapak, dengarkan saya, Pak. Dengarkan, Pak. Agama Islam. Dengarkan saya, Pak. Dengarkan. Belanda itu datang dengan menjalankan ini yang saya katakan tadi. Ini nih. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini perintah, Pak. Matius 10:16. Iya.
Filipi 1:18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan maksud jujur. Tentang hal itu aku tetap bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Ya tidak mungkinlah Kristen datang mengajarkan agama Kristen dengan membawa panji-panjinya. Nggak mungkin. Nggak mungkin, Pak. Sedangkan secara halus aja Kristen itu diajarkan di Nusantara ini tetap aja minoritas. Iya, tapi dulu itu perang bukan tentang agama. Wow, tentang agama, Pak. Ini dalilnya Ulangan 20. Tujuannya. Ini Ulangan 20, Pak. Pak, ini Ulangan 20 nomor 10. Loh. Ini. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang. Apa tujuannya peperangan yang ada di dalam Ulangan 20 ini? Untuk merampas jarahan yang ada di dalam kota atau wilayah yang dijajah. Tadi kamu bilang katanya Belanda datang ke sini dan agama Islam, perlawan Islam yang memerang. Oh, itu fakta, itu fakta. Menentang ya. Itu fakta. Terangkan 3G, Ahi, 3G, jangan dilupakan itu. Anda bawa 3G. Itu tuh bukan untuk tentang perang agama. Lah memang bukan perang agama, Pak. Pak, itu merebut. Memang bukan perang agama, karena kitab Anda mengajarkan disebarkan secara licik. Cerdik seperti ular, Cina seperti merpati. Sekarang saya tanya kepada saudara. Nenek moyang saudara itu menjadi Kristen dari mana ajarannya? Belanda, Bos. Dari mana? Belanda. Dari nenekmu. Dari nenek Bang Suma. Nenek moyangnya Bang Suma orang Islam. Tapi kok agama Anda dari Belanda, nenek moyang Anda juga orang pribumi, tapi kok wajah Anda nggak ada yang ke Belanda-Belandaan sedikit pun? Jangan-jangan nenek Anda itu cuman budaknya Belanda, Pak, waktu itu? Oh, Buddha. Iya, mana tahu dia cuman Buddha untuk membersihkan gereja. Mohon maaf, karena nggak ada kawin silang. Saya lihat dari wajah Anda kayak pribumi aja. Oh, gitu. Iya, jangan-jangan kakek Anda pada saat kakek kami berjuang, kakek Anda lewat belakang, Pak. Tunggu. Maaf, Doro. Kami boleh makan, Doro. Apapun yang terjadi, yang penting kami jangan diperangin, Doro. Nah, kamu ku baptis. Iya, Doro. Rela aku. Bukan begitu, Pak? Ada dianggap mana ada kata baptis waktu itu. Lah, lalu bagaimana caranya? Ikut ke agama penjajah itu kayak mana caranya, Pak? Tadi Anda dijajah, nenek Anda dijajah, makan pun tidak tenang, tidur apalagi, tapi kok ikut agama penjajah? Wong kakek Anda ini sopo, Rek? Pahlawan? Hah? Pahlawan kakek Anda ini? Aku mau tanya, kakek Anda pahlawan? Sampai kakek Anda mengikuti agama daripada penjajah? Coba cek, cok. Tes. Aku mau nanya. Suara saya nggak kedengaran ya, Ahi ya? Suara saya nggak kedengaran ya? Jelas, Guru. Kedengaran jelas, Gurunda. Oh. Tadi melongo dia kutanya. Kakek Anda pahlawan? Kok bisa kakek Anda ikut agama penjajah itu kemana ceritanya? Kakek Anda tidur pun susah, makan susah, duduk susah, jalan susah, hidup susah, dikarenakan penjajah. Kok bisa ikut menjadi pengikut agama penjajah itu ceritanya kak mana? Kalau tidak kabur orangnya. Udah lari. Halus-halus ujung-ujungnya fitnah Islam. Nah, itulah kami hadir ya kan sebagai pendebat ini ya karena untuk menangkis fitnah-fitnah itu. Katanya Islam menyuruh jihad, Islam menyuruh membunuh. Nah, ini kami hadir di sini ya. Kirain tadi untuk itu. Kirain buka kamera ada muka-muka buleknya tadi. Ternyata masih asli pribumi toh. Lawang gimana ceritanya pribumi dijajah kok ikut agama penjajah? Jangan-jangan
Jangan-jangan Yudas. Jangan-jangan Yudas. Lawang di tempat persembunyian pahlawan ditunjukkan oleh dia yang berkhianat. Pahlawan sembunyi mempersiapkan siasat untuk mengepung Belanda. Bocor rahasianya. Jangan-jangan dari keturunan. Mana sih katanya ada Bunda Korli bawah? Jangan-jangan jangan-jangan keturunan Yudas. Yesus sembunyi di mana-mana, sembunyi bersama dengan muridnya. Ada yang bocorin rahasianya. Jangan-jangan Yudas, keturunan Yudas. Tadi katanya nggak boleh bahas-bahas lah. Dia sendiri penfitnah. Ya kami hadir untuk itu. Aku udah pakai kaca pembesar tadi. Udah pakai kaca pembesar, mana bule-bulenya, bulu hidungnya pun belum kuning. Kulihat mana bulenya, nggak ada. Wah ini bahaya ini. Pribumi pengkhianat iki. Lawang edan iki. Orang tetangga kiri kanannya berjuang siang malam, oh dia ngendap-ngendap lewat belakang hanya untuk minta beras 1 karung. Dasar kuntil. Jompir iki Mas. Jam 8:05 Mas. Wow. Iki jangan naik saenake dhewe. Kita udah ditunggu kayaknya nih, Akhi. Iya. Ditunggu di Zoom. Tunggu. Periksa dulu WA-nya Pak Jokowi ada nggak? Ini saya tinggal klik aja ini masuk. Udah saya persiapkan. Oh, alah ten. Ngelarang-larang kita bahas Kristen. Dia ujung-ujungnya fitnah. Islam menyuruh membunuh. Mana ada suruh membunuh sembarangan. Yang dibunuh itu ya orang yang memerangi Islam. Bunuh. Masa perang. Siapa yang memfitnah? Saling bunuh. Pade, siapa tadi yang memfitnah? Siapa yang memfitnah? Ini Esel ini fitnah Islam itu membunuh, menyuruh membunuh. Enggak tahu konteksnya itu seperti apa gitu kan. Excel, buajingan kau Excel. Nampak lagi nih orangnya. Ya, mana kalian? Ya, kalian ini aku bajingan. Mana mukamu? Tunjukkan. Ya, saya cari di mana. Ya. Buajingan kau Excel. Tunjukkan. Ya, tuh. Nah, tuh sudah mau kayak ikut lagi sama majikannya. Mau contohi lagi majikannya. Majikanmu sudah membuat jutaan janda, jutaan anak yatim di negara ini. Kamu mau ikut juga? Ya, saya nggak fitnah. Cuma saya tanya, bandingkan Bible Anda sama Bible kami. Nggak peduli dengan Bible kamu ke Islam-Islaman, Bible kami Islam, kitab kami tetap Islam-Islam. Nah, Biblemu itu kenapa? Kenapa Biblemu itu kok berbau Al-Quran? Sampulnya aja pakai nama Alkitab. Alkitab, Bible yang ada duluan. Iya, Biblemu itu bahasa Yunani, sampulnya apa? Tuyul. Duluan ada itu Alkitab, bukan Alkitab. Nenekmu kiper, dasar pengkhianat lo. Kitabmu itu bahasa Yunani. Kitabmu itu bahasa Yunani. Kamu itu cuma tukang kritik kamu itu, ya. Kamu tukang rampok. Majikanmu tukang rampok di negara ini. Sekarang kamu penerusnya. Tapi yang kau rampok itu ajaran Islam. Apa? Yang nyata yang jelas. Gini aja. Tentang kalian. Ambil Alkitab, taruh di pantatmu. Kalau kulihat kalau kamu berani. Ya coba kamu ambil Alkitab taruh di pantatmu coba. Enggak usah open cam Pak, lu juga nggak ganteng kok. Udah, kalau mau ngomong geli gua ngeliat muka lu. Kalau mau diskusi aja. Nggak malu nyebut kitabmu dengan Alkitab. Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Nggak malu? Hah? Aku nggak mengikat agama kalian, ya. Nggak malu menyebut kitabmu dengan sebutan Alkitab? Nggak malu? Tadi cuma membandingkan
kitab Anda dengan kitab kami karena ada yang mau kitab kami. Ya. Kamu belajar lagi, Bung. Kamu belajar lagi. Kamu belajar yang banyak. Jangan kau habiskan waktu. Kau belajar lagi. Kitabmu itu sebenarnya apa isinya? Dari mana kitabmu itu mengambil istilah-istilah yang baik? Alkitab, iman, nabi, rasul, roh, kudus, ayat. Dari mana ambil istilah-istilah kayak gitu kalau bukan dari Quran? Dari mana? Maling kau Exo, buajingan kau Exo. Oke ya, saudara Excel ya, mohon maaf kalau saya berkata-kata sesuai dengan fakta yang menyakiti hatimu. Ya, kamu harus disehatkan. Kasihan kalau negara ini ya terlalu banyak orang yang tidak sehat, negara kita susah untuk berkembang, gitu ya. Coba kamu tanya sama kakekmu, kakek, kenapa kok kita beragama penjajah? Coba tanya gitu. Apa alasannya mengikuti agama penjajah? Coba tanya kakekmu gitu. Pasti kakekmu bilang gini, anakku, andai saja dulu kakek enggak menjadi budak Belanda, kamu sudah enggak ada. Pasti kita dibunuh. Sebagaimana korban 40.000 jiwa itu, pasti kakek juga ada di situ. Wong kamu enggak ada lagi sekarang, Dok. Untung kakekmu ini berkhianat. Jadi tukang bersih gereja. Kalau tidak, kakekmu ini udah dibunuh. Gitu toh? Udah ya, saudara Excel ya. Kamu renungkan lagi ya. Saya pamit dulu, ada kegiatan saya. Silakan sahabat yang lain dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.